Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakahayang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 5 di episode yang ke-7, dimana pada episode sebelumnya Daryl harus merelakan Carol yang dibawa kelompok Dawn menuju rumah sakit. Dan kini, apakah Rick akan membawa skuadnya untuk menyerang rumah sakit? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Melihat Sasha bak orang kesurupan, Tyrese memberitahu jika Sasha sedang mengalami gejolak emosi atas meninggoynya Bob. Are you gonna take the cross too? Dan bisa kita lihat mereka yang akan pergi ke Atlanta terlihat memasang pertahanan ekstra di sekeliling gereja untuk berjaga-jaga. Hingga dirasa pertahanan sudah cukup kuat, mereka pun bersiap untuk menyelamatkan Beth dan Carol. Dan ketika Mission bersama Carl memalang pintu, di saat itu pula Pastor Gabriel terlihat bertingkah aneh sambil meratapi bekas darah kelompok si kanibal. Di tengah perjalanan, Tyrese meminta Sasha untuk menerima kepergian Bob, mengingat dirinya pernah mengalami hal serupa ketika kehilangan Karen. Namun bagaikan ABG labil, Sasha meminta Tyrese untuk tidak ikut campur pada urusan cintanya. Kembali ke gereja, Carl meminta Gabriel untuk memilih salah satu senjata untuk pertahanan diri, karena suatu saat Gabriel harus bisa bertarung dan tidak hanya menjadi beban skuad. Meskipun ragu, Gabriel pun mengambil sebilah golok dan langsung pergi menuju ruangannya. Melihat Gabriel yang ketakutan, Mission berusaha meluruskan apa yang terjadi. Jika tindakan mereka pada kelompok Garrett adalah tindakan yang benar, terlebih jika mereka nekat melepaskannya, ia pun yakin jika kelompok Garrett akan mengincar kelompok lain untuk mereka mangsa. Namun Gabriel yang sok suci terlihat tidak setuju dengan pendapat Mission. Entah apa yang dilakukan Gabriel, diam-diam ia membongkar lantai kayu di ruangannya untuk pergi ke suatu tempat. Meskipun cekernya linu dan beresiko tetanus, Gabriel tetap nekat untuk pergi. My God, cukup hoki. Hanya dengan teknik jorok-jorok banci, Gabriel bisa selamat dari serangan zombie. Namun melihat kalung salib yang dikenakan zombie ini, Gabriel pun tidak kuasa untuk menggepreknya. Kemudian scene beralih pada kelompok Glenn. Melihat Eugene yang masih pingsan, mereka pun berniat membawa Eugene kembali ke gereja setelah ia sadar. Mendengar hal itu, Maggie meminta Rosita untuk menyadarkan Abraham yang sejak episode kemarin hanya planga-plongo. Come on. Haven't had anything to drink all day. Seriously, my 6-year-old nephew didn't pull this shit. Melihat sikap Abraham, Rosita yang kesal berkata, "Cacing doang berotot keras, tapi mental kayak bocil selebeo." Rupanya Abraham masih syok setelah ditipu Eugene secara mentah-mentah. Sesaat kemudian, mereka yang mulai kehabisan air memutuskan untuk mencarinya ke sungai. Lantas Maggie meminta Glenn untuk pergi bertiga, sementara ia akan mengawasi Eugene dan Abraham. Di tengah apruk-aprukan, Rosita berkata jika ia sudah tak lagi punya tujuan sejak mengetahui Eugene bukanlah seorang ilmuwan. Sementara itu, Maggie berniat menutupi Eugene agar wajahnya tidak seperti Mission.
Melihat Abraham yang terus melamun, Maggie meminta Abraham untuk bersikap dewasa. Terlebih bukan hanya dirinya saja yang kehilangan harapan untuk menyembuhkan wabah zombie ini. Melihat air yang keruh, Rosita langsung melakukan sesuatu yang pernah Eugene ajarkan. So you just build a water filter in about 2 minutes, huh? Dengan teknik penyaringan, akhirnya mereka bisa mendapatkan air bersih. Di saat itu pula, Glenn yang penasaran menanyakan asal-usul Rosita. Lantas Rosita menjawab, jika dulu ia mempunyai kelompok, namun kelompok itu sudah musnah akibat diserang gerombolan zombie. Hingga ia pun bertemu dengan Abraham dan Eugene, yang tiba-tiba meminta dirinya untuk ikut menyelamatkan dunia. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba Glenn melihat pergerakan ikan di sungai. Setelah membuat jaring dari jaket zombie, mereka pun bergegas menangkap ikan. Almost. Di tengah kebahagiaan, Glenn pun mengajak Rosita untuk bergabung dengan kelompoknya, mengingat sudah tidak ada lagi alasan untuk pergi ke Washington. Jelas saja dengan senang hati Rosita setuju dengan ajakan Glenn. Hingga di saat itu pula, mereka pun kaget saat menemukan sesuatu di dalam tas. Kembali pada Maggie, ia yang takut Abraham dehidrasi menyuruhnya untuk minum. Lalu tiba-tiba mereka pun seakan tak percaya saat mendengar Eugene sudah siuman. You're gonna be okay. Not funny. Hey. Kemudian scene beralih pada kelompok Rick. Di sebuah gedung, ia terlihat membuat rencana penyerangan untuk menghabisi para penjaga di rumah sakit. Mendengar hal itu, Tyrese yang kurang setuju menyarankan untuk melakukan penangkapan pada kelompok Dawn, lalu membuat kesepakatan untuk melakukan penukaran, sehingga tidak ada lagi yang harus menjadi korban. Rencana itu pun diperkuat Daryl, di mana ia diberitahu Noah jika Dawn sangat peduli terhadap anggotanya, jadi ia yakin cara itu akan berhasil. Shots from over there. There. Singkat waktu, si botak bernama Lemson meminta Noah untuk menyerah. Smart, Noah. You think we wouldn't hear you? Hands. Sesuai rencana, dua polisi ini akhirnya memakan umpan. Dengan sikap dingin dan intimidasi, Rick meminta mereka untuk berlutut. Water if you need some, and food. Saat mereka akan dibawa, si botak yang melihat gelagat Rick menebak jika Rick dulunya adalah seorang polisi. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba di sebuah lapang terbuka yang penuh dengan zombie melepuh, Rick dan yang lainnya langsung melakukan pengejaran. Sementara itu, dengan instingnya, Daryl pun merasa ada seseorang yang bersembunyi di sekitaran sini. Tepat pada waktunya, Rick berhasil menyelamatkan Daryl. Hingga saat Rick akan menghabisinya, Daryl pun berkata jika 3 tawanan akan jauh lebih baik. Setibanya di gedung, si polwan bernama Likari menawarkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap Dawn. Terlebih ia dan beberapa anggota lain sudah muak dengan kepemimpinan Dawn yang seenak jidat. Ia pun berjanji akan membantu Rick merebut rumah sakit. Mendengar hal itu, si botak tidak setuju karena meski mereka sudah merencanakan kudeta, namun untuk saat ini penukaran orang dirasa cara yang terbaik. Terlebih saat ini ia hanya ingin kembali dengan selamat dan tidur dengan nyaman. Mendengar hal itu, Daryl pun meminta Rick untuk mendengarkan penjelasan Lemson. Melihat tingkah Sasha yang memuakkan, Tyrese pun berkata jika lu tidak jauh beda dengan bocil SD dengan cinta monyetnya. Lu pacaran sama si Bob cuman bentar, galaunya sudah seperti pacaran 10 tahun gak dikawin-kawin. Dirasa ada benarnya, Sasha yang malu akhirnya luluh.
Sesaat kemudian, si botak Lamson berusaha meyakinkan Rick jika dirinya akan kooperatif dan mengusahakan penukaran ini selancar mungkin. Mendengar hal itu, Rick pun berharap Lamson tidak melakukan hal yang bodoh, dan kalau itu terjadi, penyesalan sudah pasti Lamson dapatkan. Sesaat kemudian, dengan wajah yang memelas, tiba-tiba Lamson bersedih dan curhat jika ia ingin sekali menembak rekannya yang kini sudah menjadi zombie. Ia pun tidak tega melihat sahabatnya luntang-lantung seumur-umur sampai badannya membusuk. Mendengar hal itu, Sasha yang kasihan menawarkan diri untuk menembaknya. Dengan titel penembak jitu dalam kelompoknya, ia pun yakin bisa menembak target dari jarak 200 meter. Lantas ia pun meminta Lamson untuk menunjukkan di mana lokasinya. Setibanya di lokasi, Lamson pun memberitahu jika zombie temannya berada di dekat mobil. Are you sure that's him? Eta si goblok. Rupanya semua itu hanyalah trik agar si botak bisa kabur. Kira-kira apakah rencana ini akan sia-sia? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.